Nama laki-laki itu Asep. Usianya belum genap 40, tapi wajahnya sudah terlihat jauh lebih tua dari angka itu. Keriput di sekitar matanya bukan karena umur, melainkan karena terlalu sering menahan lelah dan kecewa. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Asep sudah bangun. Bukan karena rajin, tapi karena takut kalau bangun kesiangan, rezekinya hari itu makin sempit. Ia tinggal di rumah kecil berdinding papan yang sudah mulai lapuk, di pinggir desa yang jarang dilewati kendaraan besar. Atapnya sering bocor kalau hujan deras dan kalau malam angin masuk dari celah-celah papan. Dinginnya langsung menusuk tulang. Tapi disitulah Asep hidup bersama istrinya Siti dan satu anak laki-laki mereka yang masih duduk di bangku SD. Setiap pagi rutinitasnya sama. Ia memanaskan air, memotong tahu, menyiapkan bumbu gula merah, cabai, bawang, dan asam. Semua dikerjakan pelan-pelan, sambil sesekali menghela napas panjang. Bukan karena capek bekerja, tapi karena pikiran yang terus berisik. Kadang Siti membantu sambil berkata pelan, "Yang sabar ya, Sep. Rezeki nggak kemana." Asep hanya mengangguk. Ia tidak pernah membantah. Tapi jauh di dalam dadanya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Rasa gagal, rasa malu, rasa takut tidak bisa jadi ayah yang baik. Anaknya sering bangun saat Asep sedang bersiap. Bocah itu biasanya duduk di bangku kayu sambil menggosok mata, lalu bertanya dengan suara polos, "Pak, hari ini jualan kemana?" Asep selalu menjawab, "Kemana aja yang penting laku." Kadang anak itu tersenyum, kadang diam. Pernah suatu pagi anaknya bertanya pelan, "Pak, sepatu aku yang bolong kapan diganti?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Asep, rasanya seperti ditampar keras. Ia tidak marah, tidak membentak. Ia hanya menunduk, lalu mengusap kepala anaknya sambil berkata, "Nanti anak, Bapak usahain." Padahal ia sendiri tidak tahu kapan nanti itu akan datang. Gerobak tahu gejrot milik Asep sudah tua, catnya mengelupas, rodanya sering macet, dan bunyinya selalu berdecit setiap didorong. Tapi itulah satu-satunya alat hidup yang ia punya. Gerobak itu ia rawat seperti anggota keluarga. Karena tanpa itu, ia tidak punya apa-apa. Setelah semuanya siap, Asep mendorong gerobaknya keluar rumah. Jalanan desa masih sepi, udara dingin masih menggigit, dan suara ayam berkokok bersahutan. Di saat pedagang lain mungkin masih tidur, Asep sudah mulai berjuang. Ia berkeliling dari kampung ke kampung. Dari gang sempit ke pasar kecil, kadang berhenti di dekat sekolah, kadang di pinggir sawah, kadang di depan warung kosong. Ia memanggil dengan suara pelan, "Tahu gejrot, tahu gejrot." Ada hari di mana dagangannya laku lumayan. Ada juga hari di mana 1 jam berlalu tanpa satu pun pembeli. Di hari-hari sepi itu, Asep sering duduk di samping gerobaknya, menatap jalan kosong sambil berpikir, apa hidupnya akan terus begini? Ia bukan orang malas, ia juga bukan orang yang suka mengeluh. Tapi kenyataan kadang lebih kejam dari usaha sekeras apapun. Menjelang sore, Asep biasanya mulai kelelahan. Kakinya pegal, tangannya kotor oleh bumbu, dan kepalanya pusing karena terik matahari. Kalau dagangan habis, ia pulang dengan wajah lega. Tapi kalau masih banyak sisa, ia pulang dengan langkah berat dan pikiran penuh rasa bersalah. Siti selalu menyambutnya dengan senyum, apapun hasil jualannya. Tapi Asep tahu, di balik senyum itu ada kecemasan yang sama. Malam hari adalah waktu paling sunyi bagi Asep. Setelah makan seadanya dan anaknya tidur, Asep sering duduk sendirian di teras, menatap gelap, mendengarkan suara jangkrik, menghitung uang receh hasil jualan. Kadang uang itu cukup, kadang tidak. Kadang bahkan tidak cukup untuk beli beras besok. Di malam-malam seperti itu, Asep sering bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa tidak adil? Kenapa orang lain bisa mudah? Sementara ia seperti berlari di tempat. Sampai suatu malam hujan turun pelan tapi lama. Malam itu Asep pulang lebih larut karena dagangannya tidak habis. Jalanan becek, lampu desa redup, dan gerobaknya mulai sulit didorong. Saat melewati jalan kecil dekat kuburan tua desa, roda gerobaknya tiba-tiba macet. Asep menggerutu pelan. Ia mencoba mendorong, tapi gerobak itu tidak bergerak. Hujan makin deras, tidak ada orang, tidak ada rumah. Hanya kuburan tua dengan nisan-nisan, miring dan pohon beringin, besar yang terlihat gelap dan diam. Asep duduk di samping gerobaknya. Badannya basah, tangannya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena putus asa. Untuk pertama kalinya sejak lama, Asep menangis. Bukan tangisan keras,
Hanya air mata yang jatuh satu-satu. Dia menutup wajahnya dan berbisik, "Saya capek ya Allah. Saya cuma pengen anak saya hidup layak." Ia tidak tahu bahwa malam itu, di tempat sunyi itu ada sesuatu yang mendengar. Udara di sekitar Asep tiba-tiba terasa lebih berat. Hujan seperti berhenti sejenak, lalu terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Asep mengangkat kepala. Di bawah pohon beringin itu, berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam lusuh. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya terlihat tajam menembus gelap. "Kamu kelihatan capek," kata lelaki itu dengan suara rendah. Asep terkejut, tapi entah kenapa tidak merasa takut. "Kias Tonti menangguk, please. Cari rezeki halal itu berat," lanjut lelaki tua itu. "Kadang terlalu berat." Hujan malam itu akhirnya reda, tapi dinginnya masih menempel di kulit Asep sampai ke tulang. Lelaki tua berbaju hitam itu masih berdiri di bawah pohon beringin, tidak bergerak, seolah bagian dari batang pohon itu sendiri. Asep berdiri ragu di samping gerobaknya, tangan masih memegang besi roda yang basah dan berkarat. Hatinya belum tenang, tapi entah kenapa kakinya juga tidak mau melangkah pergi. "Kamu nggak perlu takut," kata lelaki tua itu lagi. Suaranya tetap pelan, hampir seperti bisikan angin. "Aku cuma lewat, tapi jarang ada orang yang jujur sama capeknya sendiri." Asep menelan ludah. Ia menatap wajah lelaki itu lebih jelas. Keriputnya dalam, rambutnya panjang dan putih kusut, tapi matanya terlalu hidup untuk ukuran orang setua itu. Tatapannya seperti orang yang tahu terlalu banyak. "Saya cuma pedagang kecil, kek," kata Asep akhirnya. "Kalau nggak capek ya bohong." Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang aneh, karena tidak sampai ke matanya. Capek karena miskin itu beda sama capek karena kerja. "Kamu capek karena merasa nggak pernah cukup." Kalimat itu membuat dada Asep terasa berat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lelaki tua itu melangkah mendekat, berhenti tepat di depan gerobak tahu gejrot. "Daganganmu ini," katanya sambil menepuk pelan kaca gerobak, "rasanya enak, tapi rezekinya seret." Asep mengangguk pelan. Ia tidak merasa perlu menyangkal. Semua orang di desa tahu hidupnya pas-pasan. "Kamu pernah kepikiran," lanjut lelaki itu, "gimana rasanya kalau sekali aja daganganmu diserbu orang? Kalau pulang bawa uang banyak, tanpa harus dorong gerobak sampai kaki gemetar." Asep terdiam. Ia teringat wajah anaknya, teringat sepatu bolong, teringat dapur kosong, teringat wajah Siti yang selalu berusaha kuat. Pernah sejawabnya jujur. Lelaki itu menghela napas pelan, seolah puas dengan jawaban itu. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku nggak maksa. Aku cuma nawarin." Asep merasakan tengkuknya dingin. "Nawarin apa, kek?" "Nawarin jalan pintas," jawab lelaki itu. "Biar daganganmu laris. Biar kamu nggak lagi dihitung orang sebagai pedagang gagal." Asep mengerutkan kening. "Saya nggak punya modal." Lelaki itu terkekeh pelan. "Yang diminta bukan uang." Kalimat itu membuat Asep spontan mundur setengah langkah. "Kalau bukan uang, terus apa?" Lelaki tua itu menoleh ke arah kuburan di belakang mereka. Nisan-nisan tua berdiri miring, basah oleh hujan, dan suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. "Cuma sedikit aturan," katanya santai. "Pertama, setiap malam Jumat, kamu harus mangkal di tempat ini, di dekat pohon beringin. Jangan pernah absen." Asep menatap pohon besar itu. Dari tadi ia merasa pohon itu seperti mengawasi. "Kedua," lanjut lelaki itu, "jangan pernah menghitung uang hasil jualanmu setelah maghrib. Simpan saja, hitungnya besok pagi." Asep menghela napas. "Itu saja?" Lelaki itu tersenyum lagi. Untuk sekarang, Asep terdiam lama. Ia tahu betul cerita-cerita orang tua di desa tentang perjanjian aneh, tentang rezeki yang datang terlalu cepat. Tapi di saat yang sama, hidupnya sudah terlalu sempit untuk banyak pilihan. "Saya boleh pikir-pikir dulu?" tanyanya ragu. Lelaki itu mengangguk pelan. "Boleh, tapi ingat, kesempatan nggak selalu datang dua kali." Setelah itu, tanpa suara langkah, lelaki tua itu berjalan menjauh ke arah kuburan. Perlahan tubuhnya seperti menyatu dengan gelap, sampai akhirnya Asep tidak lagi bisa membedakan mana bayangan pohon dan mana sosok manusia. Asep berdiri lama di sana. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Malam terasa terlalu sepi. Ia akhirnya mendorong gerobaknya pulang dengan pikiran penuh. Sesampainya di rumah, Siti sudah menunggu. "Kok pulang malam banget?" tanyanya. Asep tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, menunduk, dan melepaskan sandal.
Gerobaknya macet. Siti menatap wajah suaminya. Kamu kenapa, Asep? Mukamu pucat. Asep menggeleng. Capek aja. Malam itu, Asep tidak banyak bicara. Ia makan tanpa selera, lalu berbaring memunggungi Siti. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Bayangan pohon beringin, kuburan, dan mata lelaki tua itu terus muncul. Sep, kata Siti pelan, kalau capek, istirahat dulu jualannya. Jangan dipaksain. Asep menarik napas panjang. Kalau aku istirahat, kita makan apa? Siti terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan pertanyaan itu. Keesokan harinya, Asep berjualan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang mulai lebih sering berhenti. Dagangannya terasa lebih cepat habis. Padahal ia belum melakukan apa-apa. Menjelang sore, Asep menyadari satu hal. Hari itu malam Jumat. Saat matahari mulai tenggelam, kakinya terasa berat untuk pulang. Tangannya gemetar saat mendorong gerobak. Ia berdiri di persimpangan jalan, menimbang-nimbang. Pulang atau kembali ke pohon beringin. Wajah anaknya terlintas lagi. Senyum Siti, dapur kosong. Asep menutup mata sebentar. Lalu tanpa berkata apa-apa pada dirinya sendiri, ia membelokkan gerobaknya ke arah kuburan. Malam itu Asep mangkal di bawah pohon beringin. Malam pertama Asep mangkal di bawah pohon beringin terasa aneh. Sejak awal, udara di sekitar kuburan itu lebih dingin dari biasanya, padahal hujan sudah lama berhenti. Lampu kecil di gerobaknya menyala redup, tapi cukup untuk menerangi tahu goreng yang tersusun rapi. Asep berdiri di samping gerobak, menunggu dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Awalnya tidak ada siapa-siapa, hanya suara daun bergesek, pelan dan sesekali suara burung. Malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Asep sempat berpikir ingin pergi saja, tapi baru saja ia berniat mendorong gerobak. Tiba-tiba muncul seorang pembeli, seorang laki-laki muda. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh. Mas tahu gejrotnya satu, katanya pelan. Asep kaget. Ia tidak mendengar langkah kaki orang itu datang. Tapi ia langsung melayani. Aneh ya, setelah pembeli pertama pergi, pembeli kedua datang, lalu ketiga, lalu keempat. Dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang berdatangan silih berganti. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang diam saja tanpa banyak bicara. Asep mulai kewalahan. Tangannya bergerak cepat, memotong tahu, menuang bumbu. Ia jarang mengangkat kepala, tapi sesekali ia sadar. Wajah-wajah para pembeli itu terlihat pucat dan dingin, seperti orang yang kurang tidur lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dagangannya habis. Padahal biasanya di tempat ramai pun, ia butuh setengah hari untuk menghabiskan 1 gerobak. Asep berdiri terdiam, dadanya berdebar. Ada rasa senang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di balik itu, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Saat ia hendak menutup gerobak, ia baru sadar satu hal. Ia tidak ingat suara uang jatuh ke kaleng. Ia tidak ingat tangan-tangan itu menyerahkan uang. Tapi saat ia membuka laci kecil di bawah gerobak, uang kertas dan receh di dalamnya penuh. Terlalu penuh. Asep teringat pesan lelaki tua itu. Jangan menghitung uang setelah maghrib. Dengan tangan gemetar, ia menutup kembali laci itu tanpa menghitungnya. Ia mendorong gerobaknya pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, Siti terkejut melihat Asep pulang lebih cepat. Loh, kok cepat? Dagangannya habis? Asep mengangguk pelan. Habis. Alhamdulillah, kata Siti sambil tersenyum lega. Tapi kemudian ia menatap wajah Asep. Kok kamu kelihatan nggak seneng? Asep menggeleng. Kapek. Malam itu Asep susah tidur. Ia terbangun beberapa kali karena mimpi yang aneh. Ia bermimpi sedang mendorong gerobaknya di jalan yang gelap dan panjang. Di kanan kiri jalan, berdiri orang-orang yang tadi membeli dagangannya. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatapnya. Lalu satu persatu mereka membuka mulut, dan yang keluar bukan suara tapi tanah basah. Asep terbangun dengan napas terengah. Bajunya basah oleh keringat. Dari dapur tercium bau aneh, seperti bau tanah setelah hujan. Keesokan paginya, Asep bangun dengan badan pegal, tapi hatinya terasa lebih ringan ketika ia membuka laci gerobak dan menghitung uangnya. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya, lebih dari cukup untuk beli beras, lauk, bahkan menyisakan untuk ditabung. Siti sampai terdiam. Sep, ini dari mana? Asep ragu sejenak lalu berkata, lagi rame aja. Sejak hari itu dagangan Asep selalu laris. Bukan cuma laris tapi sangat laris. Ia tidak perlu lagi berkeliling jauh. Dimanapun ia mangkal orang-orang datang.
Bahkan ada yang menunggu sebelum ia membuka gerobak. Tapi keanehan mulai muncul perlahan. Saus kacangnya sering berbau aneh. Bukan bau basi, tapi bau tanah basah. Seperti kuburan yang baru digali. Siti pernah protes. "Sep, ini sausnya bau. Kamu ganti yang baru." Asep mencium baunya. Ia juga mencium bau itu. Tapi anehnya, saat saus itu disiram ke tahu dan dimakan pembeli, mereka tidak komplain. Mereka makan dengan lahap. Bahkan ada yang bilang rasanya lebih enak dari biasanya. Suatu sore, Asep melihat noda merah di roda gerobaknya. Ia pikir itu karat, tapi warnanya terlalu segar. Ia lap dengan kain, noda itu hilang, tapi besoknya muncul lagi. Asep mulai gelisah, tapi setiap kali ia ingin berhenti, ia teringat uang di laci. Teringat wajah anaknya yang kini bisa jajan di sekolah. Teringat Siti yang mulai jarang mengeluh. Setiap malam Jumat, tanpa pernah absen, Asep kembali mangkal di bawah pohon beringin. Dan setiap malam itu pula, dagangannya selalu habis sebelum tengah malam. Mimpi-mimpinya semakin aneh. Ia bermimpi menghitung uang, tapi uang itu berubah jadi tanah. Ia bermimpi mendengar orang memanggil namanya dari dalam gerobak. Ia bermimpi melihat tangannya sendiri kotor oleh tanah hitam. Suatu malam saat ia pulang, anaknya berkata pelan, "Pak, gerobaknya kenapa bau tanah?" Asep terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ia mulai sadar satu hal, rezeki yang datang terlalu mudah ini tidak datang sendirian. Dan apapun yang ikut datang bersamanya, belum menunjukkan wujud aslinya. Perubahan itu akhirnya dirasakan, bukan cuma oleh Asep, tapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di warung kopi, lalu obrolan di teras rumah, sampai akhirnya jadi pembahasan terbuka di musyola. Orang-orang mulai heran kenapa dagangan tahu gejrot Asep selalu laris, bahkan di jam-jam yang biasanya sepi. "Jam 10 malam masih rame," kata seorang warga. "Katanya mangkal dekat kuburan," sahut yang lain. "Emang ada orang beli makanan jam segitu?" Asep mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Dia tahu, sejak malam pertama di bawah pohon beringin, hidupnya sudah tidak sama lagi. Suatu sore, sebelum maghrib, seorang ibu datang ke rumah Asep. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis lama. Siti yang membuka pintu. "Bu, ada perlu apa?" tanya Siti pelan. Ibu itu menelan ludah. "Suami saya semalam beli tahu gejrot di tempat suami ibu jualan." Siti terdiam. Asep yang mendengar dari dalam langsung keluar. "Kenapa dengan suami ibu?" tanya Asep, jantungnya berdetak tidak karuan. Ibu itu menunduk. "Pagi tadi, dia nggak bangun. Badannya dingin, kayak orang tidur di lantai tanah." Kata-kata itu menusuk dada Asep. Ia ingin berkata itu kebetulan. Ia ingin berkata itu bukan salahnya. Tapi lidahnya keluh. "Dokter bilang apa?" tanya Asep pelan. "Katanya serangan jantung," jawab ibu itu. "Tapi aneh, Pak. Kukunya penuh tanah, padahal dia tidur di rumah." Ibu itu pergi sambil menangis. Siti berdiri kaku. Asep tidak bisa bergerak. Malam itu Asep tetap berjualan. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Saat mangkal di bawah pohon beringin, jumlah pembeli lebih banyak dari biasanya. Tapi kali ini Asep mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tidak ada satu pun pembeli yang datang bersama temannya. Mereka selalu datang sendiri. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan setiap kali selesai makan, mereka selalu menoleh ke arah kuburan sebelum pergi. Seorang pemuda yang membeli tahu gejrot malam itu tiba-tiba berkata pelan, "Pak, tanahnya wangi." Asep membeku. "Tanah apa?" Pemuda itu menunjuk ke mangkuknya. "Ini." Asep menunduk. Tidak ada tanah. Yang ia lihat hanya tahu dan bumbu seperti biasa. Tapi hidungnya mencium bau yang sama, seperti di mimpinya. Bau tanah basah. Malam itu saat Asep hendak pulang, ia melihat lelaki tua berbaju hitam itu berdiri di balik pohon beringin. "Kamu mulai sadar ya?" kata lelaki itu tanpa senyum. Asep memberanikan diri. Ini semua, apa yang sebenarnya terjadi? Lelaki itu mendekat perlahan. Rezeki itu ada jalannya masing-masing. Kamu pilih jalan cepat, dan jalan cepat selalu ada bayarannya. "Apa bayaran saya?" Suara Asep gemetar. Lelaki itu menatapnya lama. "Belum sekarang." Keesokan harinya kabar duka datang lagi. Seorang remaja ditemukan pingsan di rumahnya setelah membeli tahu gejrot malam sebelumnya. Ia selamat, tapi sejak itu sering mengigau, menyebut-nyebut pohon besar dan suara roda gerobak.
Siti mulai ketakutan. Sep, ini nggak benar. Aku mohon, berhenti jualan dulu. Asep menatap istrinya. Matanya merah, wajahnya cekung. Kalau aku berhenti, kita balik miskin. Lebih baik miskin tapi hidup, jawab Siti sambil menangis. Malam itu Asep bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di liang kubur, memotong tahu di atas tanah basah. Orang-orang yang pernah membeli dagangannya berdiri, mengelilingi lubang itu. Mulut mereka bergerak serempak. Gantinya, Asep terbangun dengan teriakan. Di tangannya ada tanah hitam yang basah. Ia berlari keluar rumah, menggali tanah di depan rumahnya. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia merasa sesuatu sedang menuntutnya. Dan malam Jumat berikutnya, saat ia kembali ke pohon beringin, Asep tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi sekadar pedagang tahu gejrot. Ia sudah jadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Asep sudah tidak bisa lagi membedakan mana rasa takut dan mana rasa pasrah. Setiap kali ia berdiri di bawah pohon beringin pada malam Jumat, tubuhnya terasa bukan sepenuhnya miliknya sendiri. Tangannya bergerak melayani pembeli dengan otomatis, seolah sudah hafal tanpa perlu diperintah. Mulutnya menyebut harga, tapi pikirannya kosong. Jumlah pembeli terus bertambah, tapi semakin banyak orang yang datang. Wajah-wajah mereka semakin asing. Ada yang bajunya seperti dari zaman lama, ada yang berjalan pincang, ada yang matanya seperti tidak pernah berkedip. Tidak satu pun dari mereka terlihat benar-benar hidup. Suatu malam, seorang anak kecil berdiri di depan gerobak Asep. Usianya mungkin 7 atau 8 tahun. Bajunya kotor, kakinya penuh lumpur. "Pak, aku lapar," katanya lirih. Asep membeku. "Kamu sendirian?" Anak itu mengangguk pelan. Asep menoleh ke sekeliling. Tidak ada orang dewasa, tidak ada suara lain. Hanya anak itu dan bau tanah basah yang semakin menyengat. Dengan tangan gemetar, Asep menyajikan tahu gejrot dan memberikannya. "Nggak usah bayar," katanya cepat. Anak itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. "Bapak baik," katanya. Lalu sebelum Asep sempat berkata apa-apa lagi, anak itu berjalan ke arah kuburan dan menghilang di balik nisan. Malam itu Asep muntah di samping gerobaknya. Di rumah, keadaan semakin buruk. Siti sering jatuh sakit tanpa sebab jelas. Badannya lemas, wajahnya pucat, dan setiap malam ia mengigau menyebut nama Asep sambil menangis. "Sep, berhenti. Aku takut." Begitu kata-kata yang sering keluar dari mulutnya saat tidur. Anaknya juga berubah. Ia jadi pendiam, sering menatap kosong ke sudut rumah. Pernah suatu malam anak itu berkata pelan, "Pak, ada orang berdiri di depan rumah tiap malam Jumat." Asep merasa jantungnya berhenti berdetak. "Orang siapa?" "Orang hitam," jawab anaknya. "Dia nggak masuk, cuma berdiri dan lihat gerobak." Asep tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, Asep mencoba tidak berjualan. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dimulai, ia memaksa dirinya tinggal di rumah saat malam Jumat. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lutut menunggu. Tepat tengah malam, terdengar suara roda gerobak dari luar rumah. Suara besi berdecit, padahal gerobaknya ada di dalam. Asep menutup telinga. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Suara ketukan terdengar, pelan teratur. Suara itu berbisik, "Kamu lupa janji." Asep gemetar. Ia menangis tanpa suara. Siti memeluknya erat. Pagi harinya Asep jatuh sakit, demam tinggi. Tubuhnya lemas seperti orang baru diangkat dari kubur. Dalam demamnya, ia bermimpi bertemu lelaki tua berbaju hitam itu. "Kamu pikir bisa berhenti begitu saja?" kata lelaki itu datar. "Yang sudah masuk harus dibayar." "Dibayar apa?" teriak Asep. Lelaki itu menunjuk ke belakang. Di sana berdiri orang-orang yang pernah membeli tahu gejrot. Wajah mereka rusak, mulut mereka penuh tanah. "Jumlahnya belum cukup," kata lelaki itu. "Kalau kamu berhenti, gantinya keluargamu." Asep terbangun dengan jeritan. Siti menangis memeluknya. Sejak hari itu Asep tahu satu hal yang paling menakutkan. Ia sudah tidak berjualan demi uang lagi. Ia berjualan demi menunda kematian orang-orang yang ia cintai. Dan selama ia masih mendorong gerobak itu, selama ia masih berdiri di bawah pohon beringin, hutangnya belum lunas. Ketika Asep jatuh sakit, hidupnya tidak lagi berjalan seperti manusia pada umumnya. Ia sembuh dari demam, tapi tubuhnya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di bawah pohon beringin itu.
Matanya semakin cekung, rambutnya mulai memutih sebelum waktunya, dan langkahnya selalu berat, seolah setiap kaki melangkah, membawa beban yang tidak terlihat. Ia tetap berjualan, bukan karena ingin tapi karena takut. Setiap malam Jumat, ia mendorong gerobaknya dengan kepala tertunduk. Ia tidak lagi menghitung hari, tidak lagi berharap. Ia hanya menunda sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Siti semakin sering sakit, kadang hanya bisa terbaring lemah, menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Pernah suatu malam, ia menggenggam tangan Asep erat-erat. "Kalau aku kenapa-kenapa," katanya pelan, "jangan terusin ini, Sep." Asep tidak menjawab, tenggorokannya terlalu sakit untuk mengeluarkan suara. Ia tahu, janji apapun yang keluar dari mulutnya sekarang hanyalah kebohongan. Anaknya pun semakin sering mengurung diri, tidak lagi bermain di luar, tidak lagi tertawa, seolah ia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Suatu malam, tepat seminggu sebelum malam Jumat, Asep mendengar suara anaknya menangis dari dapur. Saat ia masuk, anak itu berdiri di depan gerobak. "Pak, aku nggak mau ikut orang itu," katanya sambil gemetar. Asep merasa darahnya berhenti mengalir. "Orang siapa?" "Orang hitam yang suka nunggu di kuburan," jawab anaknya. Dia bilang, "Aku gantinya." Asep berteriak. Ia memeluk anaknya erat-erat sampai tubuh kecil itu gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya Asep memutuskan satu hal. Ia harus menghentikan ini, apapun harganya. Malam Jumat terakhir pun datang. Asep mendorong gerobaknya ke pohon beringin, bukan untuk berjualan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Kuburan itu sunyi seperti biasa. Kabut tipis menggantung. Bau tanah basah sangat kuat, sampai membuat dada sesak. Lelaki tua berbaju hitam itu sudah menunggu. "Kamu datang lebih cepat," katanya tenang. Asep melepaskan pegangan gerobak. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. "Saya mau berhenti." "Ambil kembali semua yang kamu kasih. Ambil uangnya, ambil gerobaknya, tapi jangan sentuh keluarga saya." Lelaki tua itu tertawa pelan. "Kamu salah paham. Yang kamu terima bukan barang. Yang kamu ambil adalah giliran." Asep berlutut. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dimulai, ia benar-benar menangis tanpa menahan apapun. "Ambil saya saja," katanya. "Saya yang salah. Jangan mereka." Hening lama menyelimuti kuburan itu. Angin berhenti. Daun beringin tidak bergerak. Lelaki tua itu menatap Asep lama, lalu berkata pelan, "Rezeki cepat selalu minta yang paling berharga. Kalau kamu mau bayar sendiri, kamu harus lunasi malam ini." Tanah di bawah gerobak mulai retak. Bau busuk bercampur tanah menyembur dari celah tanah. Tangan-tangan hitam muncul menarik roda gerobak ke bawah. Asep berdiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia menoleh sekali lagi ke arah desa, ke arah rumah kecilnya, ke arah keluarga yang tidak ada di sana, tapi selalu ada di hatinya. "Maaf," bisiknya. Gerobak itu tenggelam ke dalam tanah, diikuti tubuh Asep perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Hanya suara tanah runtuh yang pelan. Pagi harinya warga desa menemukan pohon beringin itu roboh. Kuburan di sekitarnya ambles. Tidak ada gerobak, tidak ada Asep, seolah ia tidak pernah ada. Sejak hari itu, Siti dan anaknya hidup sederhana, miskin tapi tenang. Tidak ada lagi bau tanah di rumah. Tidak ada suara roda di malam hari. Kadang, kalau malam Jumat tiba dan angin bertiup dari arah kuburan, orang-orang desa mengaku mendengar suara samar, tahu gejrot, dan orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya satu kalimat sederhana yang lahir dari kisah Asep. Tidak semua rezeki itu halal, dan yang datang terlalu mudah selalu meminta bayaran paling mahal.